wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Eka Nurrahimani Asih, Ibu Diah Ayu Sulistiorini, dan Pak Herlambang Aulia Rahman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Transformasi Digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Ainur Hidayah dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang transformasi digital dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Oke, baik. Di sini saya akan kembali mengulas apa yang saya dapatkan selama perkuliahan mata kuliah transformasi digital. Pengertian dari transformasi digital sendiri merupakan suatu proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek dalam kehidupan manusia dan memberikan peningkatan nilai dan pengalaman. Proses ini melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan mengoptimalkan pengalaman. Mengapa sih kita perlu melakukan transformasi? Yang pertama, karena teknologi berkembang secara pesat dan merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan bertransaksi. Yang kedua, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, murah, dan lebih efisien. Yang ketiga yaitu ada produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Berikut merupakan era revolusi industri dari masa ke masa. Yang pertama, revolusi 1.0, di mana pada revolusi ini ditemukannya industri mesin dan teknik. Yang selanjutnya yaitu ada revolusi 2.0, yaitu ditemukannya atom-atom sehingga dapat menghasilkan aliran listrik dan mass production. Yang ketiga yaitu tentang revolution 3.0, di mana pada revolusi ini sudah ditemukannya automatisasi dan robotik. Dan yang terakhir yaitu ada revolution 4.0. Pada revolusi ini banyak ditemukan smart autonomous dan big data serta IoT atau Internet of Things. Masuki pada materi disrupsi. Disrupsi sendiri merupakan suatu proses menggantikan pasar lama industri dan teknologi serta menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Berikut merupakan beberapa perangkap, profesi atau organisasi dapat terdisrupsi. Yang pertama, dikarenakan suatu profesi atau organisasi masuk ke dalam sukses trap atau masuk dalam zona nyaman. Yang kedua, mereka lalai mengembangkan kompetensi lain. Yang ketiga yaitu kurangnya keberanian. Yang keempat, dia senang mencari kambing hitam. Yang kelima yaitu lebih nyaman dengan sesuatu yang lama, walaupun telah disadari bahwasanya teknologi semakin tahun semakin berkembang. Dan yang terakhir yaitu kurangnya percaya diri. Berikut merupakan contoh profesi dan contoh organisasi yang terdisrupsi, yaitu ada tukang pos, telemarketing, dan teller bank, dan sebagainya. Dan untuk perusahaan yang mulai terdisrupsi yaitu ada taksi yang akan digantikan oleh Gojek, dan Airbnb yang mulai terdisrupsi adanya Traveloka. Berikut merupakan e-business dan e-commerce. Menurut dari penelitian R. Kelly Rayner, e-business merupakan suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Sedangkan e-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce sendiri merupakan suatu bagian dari e-business. Startup sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berada dalam fase awal pengembangan dan berfokus pada inovasi untuk mengatasi masalah atau kebutuhan pasar. Startup biasanya mencari modal bisnis yang skalabilitas dan berpotensi untuk pertumbuhan yang cepat. Karakteristik utama dari startup itu sendiri meliputi inovasi, pertumbuhan cepat, risiko tinggi, dan seringkali membutuhkan pendanaan eksternal. Sedangkan untuk startup ini sendiri seringkali menjadi bagian pendukung untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Masuki pada materi IoT. IoT sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet.
platform IoT sendiri mengumpulkan penyimpanan dan menganalisis data dari perangkat IoT. Platform ini seringkali berbasis cloud system, menyediakan alat untuk pengelolaan perangkat, analisis data, dan integrasi dengan aplikasi lain. Oke, selanjutnya itu ada cyber security, di mana cyber security sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet, contohnya seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya itu ada mekanisme dari cyber security, yaitu ada dua, tentang pembaruan sistem dan perlindungan jaringan, di mana pada pembaruan sistem ini harus ada pemasangan antivirus kembali serta menggunakan kata sandi yang kuat, dan yang terakhir atau pembaruan sistem yang terakhir yaitu kita memantau email asing yang terdeteksi dalam mekanisme cyber security. Untuk perlindungan jaringannya itu kita ada deteksi pencegahan intrusi, yang kedua itu ada firewall, di mana pada perlindungan jaringan dan pembaruan sistem ini kita butuh data privasi berupa autentifikasi, pemulihan data, dan proses enkripsi. Nah, berikut merupakan studi kasus pada contoh cyber security, yaitu tentang 13 bom di Jakarta. Mungkin saya langsungkan kepada di mana pada studi kasus ini terbobolnya sistem keamanan yang pada tahun 2016 begitu teman-teman. Jadi ada 13 bom di Jakarta sendiri mengalami 3 kerugian, yang itu pertama kerusakan publik pada Mall Sutra, kantor Bursa Efek Jakarta, karena diledakkan. Yang kedua kematian manusia yang terjadi karena peledakan bom itu sendiri, dan yang terakhir itu kebobolnya keamanan cyber Badan Kontra Terorisme Indonesia. Nah, jadi saya harap ketika kejadian ini udah terjadi, peningkatan sistem keamanan semakin diterapkan, seperti mengimplementasikan peningkatan keamanan hasil tinjauan evaluasi. Yang kedua, melakukan pelatihan lebih kepada staf cyber, dan yang terakhir atau ketiga, mengadopsi teknologi dan praktik lebih baik untuk mencegah insiden serupa. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu sendiri adalah sistem notasi yang digunakan untuk menulis program komputer yang dijalankan oleh komputer berdasarkan perintah manusia. Nah, bahasa ini memungkinkan manusia untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, untuk bahasa pemrograman ini ada seperti MATLAB, RStudio, Python, JavaScript, dan sebagainya. Nah, pada materi kali ini saya menggunakan JavaScript, khususnya pada tools Google Earth Engine. Teman-teman yang melihat video ini silahkan scan barcode tersebut, nanti akan memunculkan hasil yang saya dapatkan menggunakan Google Earth Engine tentang Mangrove Health Index. Baik, ketika teman-teman telah men-scan hasil barcode yang saya tampilkan, mungkin nanti akan beberapa fitur muncul, yaitu mulai dari logo yang saya hasilkan, yang kedua ada legenda dari MH itu sendiri, serta pemilihan tahun dan bulan yang ingin teman-teman ketahui untuk nilai MH itu sendiri. Semakin terang warna tersebut, maka indeks MHI-nya semakin jelek. Mungkin ini yang saya tampilkan itu pada tahun 2020, ketika saya ganti kepada tahun 2021, bulannya juga saya ganti pada bulan Juli dan Desember. Dia akan menghasilkan hasil sebaran nilai MHI yang saya dapatkan berdasarkan script Google Earth Engine. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman ingin tahu nilai dari MHI itu sendiri, silakan teman-teman diklik aja. Nah, lokasi mana aja ketika teman-teman mau klik yang warna hijau tua ini, maka akan diketahui nilai indeks MHI-nya yaitu sebesar 71,79%. Maka nilai MHI tersebut merupakan nilai Mangrove Health Index yang baik. Ketika kita masuk ke yang merah, maka nilai tersebut sampai minus, teman-teman, seperti itu.